Hukum dari Dr. Reza Gladys nih, perpanjangan dari tahanan Nikita Mirzani ke 40 hari ke depan seperti apa menyikapinya? Ya, jadi terhadap perpanjangan penahanan masa waktu 40 hari ya, kami pikir, kami berpendapat itu hal yang wajar ya. Dalam hal ini seperti sebagaimana hukum normatif ya, hukum acara, dengan dilakukannya penambahan masa perpanjangan 40 hari berarti jaksa penuntut umum merasa bahwa ada hal-hal lainnya yang harus dipenuhi oleh penyidik ya. Pertama, ini dugaan kami ya, dugaan kami. Mungkin saja penyidik itu diminta oleh jaksa penuntut umum untuk melengkapi hal-hal yang terkait dengan persangkaan pasal 368, pasal 27 ayat 2, pasal 345 TPPU ya. Mungkin ada hal-hal yang lainnya sehingga kemudian pasal-pasal itu dapat dikuatkan lagi dengan petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Itu yang pertama dugaan kami. Nah, yang kedua dugaan kami adalah mungkin saja ya jaksa penuntut umum memberikan petunjuk-petunjuk terhadap rangkaian-rangkaian peristiwa ya, sebagaimana yang disampaikan oleh klien kami dalam laporannya ya. Karena klien kami itu sudah membuat laporan terkait 4 peristiwa. Satu, peristiwa 27 Oktober, kemudian peristiwa 13 November, kemudian peristiwa 14 November, dan peristiwa 27 November 2024 ya. Jadi sehingga ya mungkin ya, kami anggap mungkin terhadap peristiwa-peristiwa ini jaksa penuntut umum menganggap bahwa ini harus dikaitkan oleh penyidik sehingga tidak harus hanya 2 tersangka tetapi lebih dari 2 tersangka, seperti itu. Berarti akan menyeret beberapa orang kembali untuk diminta keterangannya, Bang? Ya, seperti itu. Jadi kalau memang petunjuknya ya, kalau petunjuk dari seperti itu, ya mungkin akan dipanggil kembali ya. Bahkan mungkin klien kami akan dipanggil kembali untuk memberikan keterangan terhadap itu, ya, terhadap petunjuk yang diberikan oleh jaksa. Nah, tetapi kalau petunjuknya adalah terhadap penguatan terhadap pasal-pasal 368 dan pasal yang lainnya, mungkin hanya sebatas klien kami, bukan terhadap yang lainnya. Oke, tapi apa secara pribadi sebagai kuasa hukum Reza Gladys apa merasa puas atau justru kecewa, Bang? Atau seperti apa mungkin sikap Abang? Ya, jadi ini bukan soal puas tidak puasnya ya. Ini tetapi soal bagaimana kita menegakkan satu konstitusi ya, dalam hal ini adalah hukum acara. Bahwa seperti yang kami sampaikan sebelum-sebelumnya, kami menganggap terkait dengan barang bukti yang dipinjam pakaikan itu kami keberatan ya. Seharusnya kan harus ada penanganan yang khusus terhadap itu ya, sebagaimana peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 di pasal 34 dan 35 ya. Dalam artian kami beranggapan dari peristiwa dipinjam pakaikannya barang bukti itu sehingga lemahnya pembuktian yang harus disajikan oleh penyidik. Ini dugaan kami seperti itu. Sehingga kemudian kami ya seperti yang kami sampaikan sebelumnya, kami sudah mensurati Kapolri Seki Irwasum terhadap apa yang kami anggap bahwa itu adalah sebuah proses yang harus kami koreksi, seperti itu. Oke, Bang, tapi Dr. O sendiri sebenarnya sudah diperiksa belum, Bang, sebagai saksi? Ya, sebagai saksi ya pada awalnya klien kami kan itu melaporkan 3 orang ya. Satu dengan inisial NM, kemudian dengan inisial IM, kemudian dengan inisial O ya. Jadi terhadap 3 terlapor ini sudah dimintai keterangannya sebagai saksi. Dan kemudian dengan proses pengembangan penyidikan ada satu pihak lain ya, Dr. S dipanggil untuk dimintai keterangannya ya. Nah, dalam artian terhadap laporan klien kami 3 orang terlapor dan tambah lagi 1 orang yang diminta keterangan berdasarkan hasil pengembangan penyidikan, seperti itu. Bang, berarti peran Dr. O sendiri cukup besar dalam kasus ini, Bang. Artinya enggak ini dong, artinya Abang menginginkan bahwa Dr. O juga harus diperiksa terus harus sama statusnya dengan 2 terlapor lain, itu sangat wajar atau seperti apa, Bang? Ya, jadi soal peran dari Dr. O itu kan nantilah sesuai dengan hasil dari pengembangan atau hasil perlengkapan dari apa yang disampaikan oleh petunjuk jaksa kepada penyidik ya. Ini nanti akan dilengkapi oleh penyidik. Biarlah nanti penyidik yang akan menjelaskan seperti itu. Tetapi kalau kemudian
kami dipertanyakan soal bagaimana perannya Dr. O, kami kan sudah menyerahkan kepada penyidik tentang barang bukti, ya baik itu berbentuk rekaman, baik itu berbentuk tangkapan layar chat WhatsApp. Ya kami berpendapat ya bahwa ada keterkaitan antara tanggal 7 Oktober, 13, 14, dan 27 November. Artinya tidak boleh hanya 2 tersangka. Seperti itu dia. Bang, tadi yang abang bilang kan ada 3 yang dilaporkan ya. Iya. Salah satunya Dr. O. Nah, sedangkan Dr. O ini masih sebagai saksi terlapor. Iya. Nah, apakah ini kemungkinan dengan penambahan 40 hari ini akan kembali lagi Dr. O ini menjadi sebuah targetkan untuk status tersangkanya? Ya, jadi itu kan kami sampaikan tadi ya. Itu kami belum mengetahui seperti apa petunjuk dari jaksa penuntut umum. Apakah memang terkait dengan harus ditambahkannya ada tersangka lainnya, atau memang hal-hal yang lainnya kami belum tahu. Ya, yang pasti kita berpendapat kepada surat kami sebelumnya kepada Kapolri Segi Irwasum seperti itu. Tapi ada kemungkinan nanti Dr. O sendiri statusnya akan naik kah dari penyidik ke sidik? Nah, itu yang saya selalu sampaikan. Itulah kewenangan penyidik ya. Itu masuk dalam asas hukum materialnya ya. Ya kami berdasarkan hukum hanya selalu bersuara tentang agar asas formilnya itu tetap ditegakkan ya. Sebagaimana kami mempertahankan kepentingan hukum klien kami akan mengawal asas formilnya. Tapi kalau soal yang itu nanti masuk dalam asas materialnya. Bang, tapi abang dari awal sudah memprediksi belum, artinya bahwa berkas yang dilimpahkan jaksa dan hanya 2 tersangka itu kurang utuh dari konstruksi kasusnya dari awal, atau seperti apa? Ini bukan prediksi. Kami sudah bangun konstruksi hukumnya. Ya, jadi begini. Seorang advokat ya, kalau memang dia mau kita bicara profesional, sebenarnya pertama dia harus melihat unsurnya ini benar tidak. Yang kedua, dia harus melengkapi barang bukti terkait unsur itu, kemudian yang akan di-compare menjadi alat bukti sebagaimana pasal 144 KUHP. Nah, kemudian dari terhadap apa yang kami sudah laksanakan sebelumnya, sebelum kami membuat laporan, kami kan sudah membangun konstruksi. Nah, ini bukan prediksi, tapi ini pendapat kami. Ya, pendapat kami itu yang kemudian harus diuji kembali dalam proses lidik. Kemudian nantinya akan diuji lagi oleh jaksa penuntut umum dengan petunjuk-petunjuknya. Jadi kalau pendapat kami ini bukan berarti itu benar dan bukan berarti itu salah sekarang. Nanti kita lihat ya bagaimana penyidik maupun jaksa penuntut umum menetapkan apakah pendapat kami ini benar atau memang salah. Begitu. Oke, tapi abang tetap berkeyakinan bahwa petunjuk dari jaksa ini menginginkan ada 1 tersangka lagi. Begitu, Bang? Iya dong. Jadi kan kita nggak boleh mundur dari pendapat yang sudah kita bangun konstruksi hukumnya gitu. Artinya ketika kita salah membangun sebuah konstruksi hukum, kemudian kita tidak berani mempertahankan pendapatnya, berarti ya kita kurang profesional dalam hal itu. Seperti itu. Oke, Bang.